Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Andri Ilham Emahum, selaku dosen mata kuliah sastra Arab, dan teman-teman kelas virtual Zoom yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Baik, pada hari ini saya Diana Susilawati selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai sosiologi sastra dalam menganalisis karya sastra Arab. Nah, sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Boleh tolong di next. Di sini kami kelompok 8 yang terdiri dari Ainunisa, saya sendiri Diana Susilawati, Safia Salsabila, dan Yahya Adli Darmawan. Itu enggak bisa. Materi pertama, pengertian sosiologi sastra yang akan dibacakan oleh Safia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Subbab yang pertama yaitu pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern khususnya mengenai novel. Konsep dan Warren menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok. Penelitian tersebut banyak diminati oleh penulis yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosial, baik aspek bentuk maupun isi karya sastra. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safia Salsabila yang telah membacakan pengertian sosiologi sastra. Selanjutnya yaitu sejarah sosiologi sastra yang akan saya bacakan. Sejarah sosiologi sastra, biarpun di belahan negara lain seperti Perancis, Jerman, Yunani, sosiologi sastra telah berkembang luas. Di Indonesia termasuk tumbuhnya yang terlambat. Sosiologi sastra pada dasarnya selalu muncul belakangan. Setelah orang mempelajari sastra secara struktural, sosiologi sastra muncul setelah strukturalisme merasa jenuh atau setidaknya telah menemui jalan buntu. Menurut Bourdieu 1992, halaman 106. Seorang ahli sosiologi Prancis dalam Encyclopedia of Sociology misalnya menyebutkan hubungan antara sosiologi dan sastra sebagai pasangan yang lucu. Mekanisme yang lebih banyak dianggap sebagai skeptis. Skeptisme ini muncul tentu wajar sebab tokoh besar yang dikenal dengan konsep habitus tersebut belum tergoda memanfaatkan sumber sastra sebagai informasi berharga bagi sosiologi. Nah, sosiologi sastra yang dikembangkan di Indonesia jelas memberikan perhatian terhadap sastra untuk masyarakat. Sastra bertujuan untuk masyarakat, sastra bertujuan, sastra terlibat, sastra konstekstual, dan berbagai proposisi yang pada dasarnya mencoba mengembalikan karya ke dalam kompetensi struktural sosial. Baik, selanjutnya materi tentang ruang lingkup penelitian sosiologi sastra yang akan dibacakan oleh Ainun. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, pendekatan sosiologi sastra yang akan dibacakan oleh Adli. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya akan menjelaskan submateri tentang pendekatan sosiologi sastra. Nah, umumnya pendekatan pada karya sastra itu terdapat 4
terdiri dari 4 pendekatan utama. Ada apa saja? Yang pertama itu ada pendekatan objektif, kemudian ada pendekatan ekspresif, kemudian ada pendekatan mimetik, dan yang terakhir itu ada pendekatan pragmatik. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, pendekatan-pendekatan tersebut itu mengalami perkembangan. Nah, salah satunya itu pada pendekatan mimetik. Nah, pendekatan mimetik ini kemudian hari melahirkanlah pendekatan baru, yaitu adalah pendekatan sosiologi sastra. Nah, apa itu pendekatan sosiologi sastra? Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan sisi-sisi kemasyarakatan. Nah, menurut Damono, pada tahun 1978, eh, dia mengatakan bahwa pendekatan sosiologi sastra merupakan cara untuk memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial masyarakat. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita memahami karya sastra dengan cara melihat aspek sosial masyarakat yang melatar belakangi si penulis atau pengarang karya sastra tersebut. Oke, bisa di next. Nah, kemudian sosiologi sastra ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Kelompok kami ini mengambil dari menurut Walk and Warren, dia mengklasifikasikan sosiologi sastra itu menjadi 3 tipe. Nah, itu ada apa aja? Yang pertama ada sosiologi pengarang, yang kedua ada sosiologi karya sastra, dan yang terakhir ada sosiologi pembaca. Nah, tipe yang pertama itu sosiologi pengarang. Nah, yang dimaksud dengan sosiologi pengarang adalah sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Nah, jadi untuk tipe ini kita memfokuskan atau memahami sebuah karya sastra itu dilihat dari si pengarangnya. Seperti kayak kita mengkaji si pengarangnya ini bagaimana eh, ideologinya dalam bersosial, kemudian apa status sosial atau posisi sosial dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi di sini fokusnya itu ke si pengarang itu sendiri. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua itu ada sosiologi karya sastra. Nah, maksudnya adalah kajian sosiologi sastra ini mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Jadi, untuk yang ini, kayak kita memfokuskan sebuah karya sastra itu dengan melihat eh, kayak masalah-masalah sosial atau isu-isu sosial yang terjadi pada masyarakat yang berlangsung atau terjadi pada si pengarang pada waktu itu. Jadi kalau yang pertama kita lebih melihat atau memfokuskan pada pengarangnya itu sendiri. Nah, kalau yang ini yang kedua kita fokus ke kayak isu-isu sosial atau masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat yang berlangsung pada masanya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada sosiologi pembaca, yaitu memuat fokus perhatian antara karya sastra dengan si pembaca karya sastra tersebut. Oke, untuk materi berikutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yadi atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian sosiologi sastra yang akan dibacakan oleh Ainun. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Submateri selanjutnya itu mengenai ruang lingkup penelitian sosiologi sastra. Menurut Swingwood dalam Damono, penelitian sosiologi sastra dilakukan melalui proses, yaitu memadukan unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra dengan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Nah, pendekatan sosiologi terhadap sastra dapat dilaksanakan sebaik-baiknya asal kritiku tidak melupakan 2 hal. Yang pertama, peralatan sastra murni yang dipergunakan pengarang besar untuk menampilkan masa sosial dalam dunia rekaannya. Kemudian, yang kedua itu pengarang itu sendiri, lengkap dengan kesadaran dan tujuannya. Secara lebih terperinci, Semi menyatakan bahwa bidang yang dikaji dalam pendekatan sosiologi adalah yang pertama itu unsur di luar teks sastra yang meliputi pengarang dengan latar belakang sosialnya, yang menyangkut status sosial, pendidikan, sosialisasi, dan kehidupan keagamaan, dan masyarakat pembaca yang menyangkut persepsinya.
Kemudian yang kedua yaitu unsur dalam teks sastra, menyangkut tema, perwatakan, dan perbandingan masyarakat dalam teks sastra dengan masyarakat di luar teks sastra itu. Boleh di next? Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian sosiologi sastra adalah yang pertama, unsur di luar teks sastra, yaitu pengarang, masyarakat, pembaca, penerbit, distributor, keadaan zaman. Kemudian yang kedua, unsur di dalam teks sastra yaitu tema, tokoh, dan masyarakat yang ditampilkan dalam teks sastra yang dapat diartikan sebagai latar. Nah, pada penelitian ini, unsur intrinsik yang dianalisis dibatasi sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tema, karakter, dan latar. Unsur di luar teks sastra atau intrinsik meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, kehidupan keagamaan, dan lingkungan hidup pengarang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ainun atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu kajian sosiologi sastra pada tokoh utama dalam novel yang akan dibacakan oleh Safiah. Baik, untuk selanjutnya itu kajian sosiologi sastra pada tokoh utama dalam novel Ar-Rajul Alladzi Amana karya Najib Al-Kailani. Sebelumnya novel ini tuh menceritakan mengenai penemuan keyakinan baru seorang musikus muda, yaitu Irian Carlo, setelah sekian lama merasa jenuh dengan kehidupan sosial di tanah airnya, Italia. Keyakinan barunya itu tanpa disadarinya ia temukan saat mengadakan konser di musik di Dubai. Di sana ia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini diinginkannya. Keyakinan Kristen yang telah lama ia peluk akhirnya ia tinggalkan untuk memeluk keyakinan baru, yaitu Islam. Tema dalam novel ini adalah Islam sebagai jalan hidup menuntun manusia pada kebahagiaan hakiki. Nah, pada kajian sosiologi kali ini itu difokuskan pada sosiologi tokoh utama dalam novel Ar-Rajul Alladzi Amana. Yang pertama itu ada pesan sosial Irian sebagai individu. Yang pertama, baik dan sopan. Nah, Irian ini memiliki sikap yang santun dan sopan terhadap orang-orang sekitarnya. Syamsi sebagai wanita yang baru mengenalnya mengakui kebaikan dan kesopanan sosok Irian. Nah, sikap yang baik dan sopan ini ditunjukkan pada di novel pada kalimat innahu fil waqi' wasim mu'addab wa musifi najih wa yabdujat mukhlison rubbama ya'uzuhul malul wafir lakinnahu fi tasawwuriha minan nau alladhi yuhibbul istiqrar wa yadinu bil hub wal wadih annahu jad fi bahthihil mutawasili lil wusuli ilaiha. Artinya sebenarnya Irian itu tampan, sopan, musisi yang sukses. Dia nampaknya berdedikasi tinggi. Mungkin dia telah mendapatkan harta yang berlimpah. Bahkan dalam pandangannya, Irian adalah orang yang suka keutuhan, penuh rasa cinta, dan jelas nampak bahwa Irian sungguh-sungguh dalam usahanya untuk mendapatkan Syamsi. Kemudian yaitu setia dan bertanggung jawab. Irian merupakan sosok yang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam menjalin hubungan. Ia selalu setia dan berkomitmen untuk segera menikahi wanita yang menjadi kekasihnya. Sikap ini itu ditunjukkan di novel di kalimat wal wadih annahu jadun fibah fihil mutawasili lil wusuli ilaiha wa illa lamafuk hiro fi'tina kidiniha kayyus bihat tariq maftuhan ama mazawat minha waladhi yufakiru fi tagyiri dini lidzalik labudda wa anahab yushkilu ladaihi kimatun kubro. Artinya dan jelas nampak bahwa Irian sungguh-sungguh dalam usahanya untuk mendapatkan Syamsi. Jika tidak, mengapa ia memutuskan memeluk agama Syamsi agar terbuka jalan untuk dapat menikahinya? Menurutnya, orang yang memutuskan pindah agama untuk melakukan hal itu pastilah cinta memiliki peran yang besar. Kemudian cerdas dan ramah. Irian lelaki yang cerdas. Sosok Irian yang cerdas dalam mencari kebenaran diperkuat oleh pernyataan Ali sebagai saksi dari awal mula ia belajar memahami Islam. Inna Abdullah tarlu yatamatta'u bidakain hadin wa syafafiyatin sofiyatin
nakiyatin. Afdalu ma fihi tajarrubu al-haq wa sidq. La yusawim wa la yujamil. Ya'rifu hadafah wa yajid fil wusuli ilaihi duna muwarabah. Innahu yuzakkiruni bi awliya'illahi salihin. Fahuwa laisa birajul alladhi yakhda'u li'ighra'il mal kama za'amat Sufya. Hadza tashkir. Artinya, sesungguhnya Abdullah Karlo mendapatkan hikmat berupa kecerdasan yang tajam, tutur kata yang bersih, dan selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran. Tidak pernah ia mengurangi ataupun melebih-lebihkan. Dia tahu apa yang ia tuju dan ia mendapatkan jalan untuk mencapainya tanpa harus memperdaya. Sungguh ia mengingatkanku pada para kekasih Allah yang soleh. Dia bukan lelaki yang tunduk kepada harta sebagaimana yang dituduhkan Sofia. Inilah yang sebenarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safia. Selanjutnya akan dibacakan Ala Ainun kepada persilakan. Baik, boleh di next. Oh, udah ya. Aspek sosial selanjutnya itu Irian itu pemaaf. Saat Irian mengetahui bahwa yang mencelakainya adalah Benito, sahabatnya sedari kecil, ia sangat terkejut, kemudian segera memaafkannya. Nah, aspek ini tuh terdapat dalam teks berikut. Al-muttahamu i'tarafa inda Abdullahi duna ruwiyati Benito na'am innahu huwa kuntu uridu an a'fuwa anhu laqad fa'alaha fi lahzati taishin. Artinya penjahat itu mengaku. Abdullah berkata tak percaya. Benito, ya dialah orangnya. Aku telah putuskan untuk memaafkannya. Sungguh dia telah melakukan tindakan yang ceroboh. Kemudian yang selanjutnya itu rajin beribadah. Irian selalu taat beribadah. Ia berusaha menjalankan ibadah sholat berjamaah dan tepat waktu. Aspek ini ditunjukkan dalam teks wa asra'a bil khuruj faqad iqtaraba mau'idu iqamatis shalah kharaja minasyari'i ad-dayyiq alladhi yaskunu fihi sayran 'alal aqdami id anna al-masjida qarib. Artinya Abdullah segera keluar karena waktu iqamah hampir tiba. Ia keluar melalui jalan sempit yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kemudian yang itu tulus dan sungguh-sungguh memeluk Islam. Irian memeluk Islam dengan rasa kesungguhan tanpa ada paksaan. Ia benar-benar mencari hakikat kebenaran untuk memperoleh permata hidup. Nah, aspek ini ditunjukkan dalam teks berikut. Dzalika ya abi annani lastu munqaliban min dini au tami'an fi ardi min umuri dunya wala haliman bijahin walaqad habani Allah al-azma wal iradata wal aqla likai abahasa hatta asila ilal haqiqati au atrafin minha hiya jauharul hayah wala makna lil hayati biduni dzalik. Artinya, demikian itu ayah, bukannya aku berpaling dari agamaku atau aku rakus untuk memperoleh dunia. Dan tidak ada yang memaksaku. Allah telah memberiku kemampuan, keinginan, dan akal agar mencari sampai aku dapatkan kebenaran dan pengetahuan tentang hakikat kebenaran atau yang lebih lagi dari itu semua, yaitu permata hidup, kehidupan tak bermakna tanpa permata hidup.
Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, yang berikutnya itu, poin yang berikutnya G, Irian itu rela berkorban demi Islam. Jadi si Irian ini dia berjihad ya sebagai seorang Muslim, tampak saat dia memutuskan pergi ke India untuk jihad bersama rombongan jamaah Syekh Idul Hussein. Nah itu ada terdapat pada teks eh, yang berbunyi laqad nadartu an akhruja ma'a jama'atit tabligh fi rihlatin ilal hindi nad'un nas fiha ilal iman wa indama wa fi nadrillah fasaati ilaikum. Nah, jadi di teks ini tuh dijelasin kalau kalau si Irian ini tuh berapa ya? Kayak bersumpah gitu untuk pergi bersama kelompok gitu yang namanya tablik, ya, kelompok tablik. Dia tuh bersumpah bernazar untuk pergi ke apa namanya melakukan perjalanan ke India untuk apa namanya menyeru manusia kepada iman gitu, menyeru manusia untuk memeluk Islam seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini peran Irian sebagai anggota keluarga ya. Nah, di sini yang A, Irian ini digambarkan sebagai sosok yang menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, rasa sayang dan rindu Irian juga tampak saat ia mengetahui bahwa ayahnya datang menjenguknya beserta ibunya. Ia mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia sangat merindukan sosok ibunya. Nah, itu tergambarkan pada teks yang berbunyi la syadda ma ishtaqtu ilaika ya abi aina ummi kana la budda an antuh lida lirrohati fil funduk qalilan minal waqt hatta ta'khuda uh, jaha awalan. Jadi di sini digambarin kalau eh, apa namanya Rian ini kok Rian maaf Rian ini mencari ibunya gitu. Nah, dia juga eh, apa kayak memperhatikan kesehatan kondisi ibunya di mana dia kayak meminta atau apa namanya memberitahu kalau ibunya itu harus istirahat sebentar gitu untuk apa namanya untuk mendapatkan sampai apa dia mendapatkan perawatannya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang poin B itu Irian menyayangi Maisun. Nah, rasa sayang dan cinta Irian terhadap Maisun itu begitu besar ya. Hal tersebut itu bisa dilihat eh, dari Irian itu memperlakukan dan berbicara kepada Maisun. Nah, itu ada pada teks yang berbunyi malat ala soderihi wa akrok eh, wa akrokathu bil qablasi wa dumu masaha ala za'biha fi hanani Maisun wa qala innani sa'idun jiddan laqad niltu tu al-wisam akhiran wa dhahaka ma'an. Nah, jadi si Irian ini di sini digambarin kalau dia tuh apa ya benar-benar kayak menyayangi si Maisun gitu. Di situ di apa namanya pada teks tuh dijelasin kalau dia kayak sempat membelai dagunya si Maisun gitu. Ya, ya gitu-gitulah pokoknya ya. Membelai dagunya Maisun. Terus juga dia sangat senang gitu bisa bersama dia gitu. Dan akhirnya mereka berdua tertawa bersama. Ya, untuk slide selanjutnya bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yadi atas penjelasannya. Mohon maaf Ustadz, sedang azan, saya dulu ya. Ya udah nih ya, Apa Ustadz? udah.
izin berhenti dulu ya, Tat. Azan. Oh iya iya, di sini juga baru azan. Ya oke. Baik, selanjutnya yaitu profesi dan kondisi ekonomi Irian. Irian selalu mensyukuri apapun profesinya dimulai sejak ia menjadi pemain musik hingga ia harus meninggalkan semuanya dan menjadi sopir dan sekarang hidupnya sudah tertata semenjak dia mendapatkan pekerjaan di departemen tempat di mana Maisun istrinya juga bekerja di dalamnya. Yang berbunyi di kalimat annahu sawfa yataqadda murattaba kabiran yarbu ala salasati alaf dolar Amerikiyun biidofati ila iqamat wal ma'kala wal mashroba wal mawasil hat batil asifah wasofal jawu wa alafa Abdullah hayatihi al-jadidah wa na'am biwujudi zaujatin ila jiwarih wa ahdilahu rufaqul masjidi sayyarah saghirah kana sa'idun biha kama sahamu ma'ahu fi ta'nisu baitahu as-saghira allazi istajarahu fi masakin al-ashuyuhi bi ajri syahri basitun. Kemudian yang artinya itu kurang lebih seperti bahwa dia akan menerima gaji besar lebih dari $3.000 Amerika ditambah dengan tempat tinggal, makanan, minuman, dan transportasi. Kemudian kayak badai mereka telah reda, langit cerah, dan Abdullah memulai kehidupan barunya, menikmati keberadaan seorang istri di sisinya. Teman-teman dari masjid memberinya sebuah mobil kecil yang membuatnya bahagia. Terus mereka juga membantu menata rumah kecil
yang disewanya di permukiman para syekh dengan biaya sewa sebulan yang sederhana. Kemudian ada pandangan masyarakat terhadap sosok Irian. Orang-orang terdekat Irian, bahkan jamaah Syekh Idul Husain sangat menyayangi dan mengagumi sosoknya yang jujur, baik, dan jauh dari kehidupan berfoya-foya. Di paragraf yang bunyinya ba'da an tahassanat ahalatu Abdullah zahaban nas ilaihi fi masirati hashidah lam yaran nas misluha min qabla fi hadzal balad walam yakni masmuhan li aksari minal isnain bitawajudi haulal marid yang yang artinya tuh setelah keadaan Abdullah membaik, orang-orang datang kepadanya dalam pawai besar yang belum pernah terlihat sebelumnya di negara ini, dan eh, kayak tidak diizinkan lebih dari 2 orang untuk berada di sekitar orang yang sakit. Mungkin seperti itu. Boleh di next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mau tanya jawab atau bagaimana, Ustadz? Atau lanjut? Lanjut dulu aja. Baik. Boleh langsung dilanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, Adam. Tolong kirim ya PowerPoint-nya. Ya, Zat. Udah baru dikirim, Zat. Ya. Ayo, siapa lagi kelompok 9 siapa? Adam, Sembilan. Nadia, sama Abdul, Zat. Ya, ada nggak? Adam mana Adam? Ada. Abdul ada. Nadia Ada, mana Ustaz. Nadia? Ada. Ada, Ustaz. Ini mana yang lain lagi nih? Baru 34 doang yang masuk ya. 2 kelas. Kalau kelas D, cuma satu, Zat. Yang nggak ada. Coba. Yang belum ada, cuma satu kelas D, Zat. Mas C banyak nih ya. Anggri nggak ada. Siapa lagi cewek-ceweknya juga. Di bis kemarin ramai banget kayaknya. 2 kelas. Ini kali masuk kuliah. Cuman nggak sampai berapa orang ini. Ayo Dam, silakan Dam. Givari nggak ada. Givari nggak masuk. Ayo, silakan.
Ya udah, mulai dong. Oke, udah. Tes, apakah suara saya terdengar? Masuk, Ya, masuk. terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Telah Sastra, Ustadz Andi Ilham M. Mahfum, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada sore kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang psikologi sastra, yaitu analisis psikologis tokoh dalam cerpen Arab. Boleh di next. Ya, untuk anggota kelompok dari kelompok 9 itu ada 3 orang, saya sendiri, kemudian Abdurrahman dan Nadia Pitaloka Putri. Oke, boleh di next. Ya, yang pertama itu tentang teori psikologi sastra ya. Eh, Psikologi sastra itu memiliki hubungan fungsional yang mempelajari tentang keadaan kejiwaan orang lain, juga bersifat imajinatif. Kemudian psikologi sastra ini merupakan proses penelaan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Nah, kajian ini meneliti penerapan dan fungsi penelitian psikologis, serta menganalisis konflik batin yang terjadi pada tokoh dalam karya sastra. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari psikologi sastra yaitu untuk melihat ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi dalam karya sastra. Kemudian tujuan yang lain juga memberikan analisis psikologis terhadap tokoh dalam karya sastra, dan juga memberikan kesimpulan terkait kondisi jiwa seorang pengarang tersebut. Kemudian kita bisa lihat di sini ada teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud, yang dimana psikologi sastra menurut beliau adalah alam bawah sadar, sehingga sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Kemudian teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental pada manusia. Dan ia juga memberikan beberapa unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra ini yang menurut si Sigmund Freud ini. Dan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ID atau identitas kepribadian manusia yang paling dasar. Kemudian yang kedua itu ada ego yang merupakan kepribadian sebagai pengarah individu.
Yang ketiga itu ada superego yang merupakan kepribadian memiliki nilai atau aturan yang bersifat evaluatif. Kemudian di sini ada teori psikologi sastra menurut Abraham Maslow. Teori psikologi ini juga disebut sebagai psikologi humanistik, sehingga tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar mereka merasa puas dan bahagia. Nah, di teori Abraham Maslow ini juga dikenal sebagai hierarki kebutuhan, yang itu mencangkup dari 5 aspek. Yang pertama ada kebutuhan dari fisiologi atau kebutuhan dasar, seperti udara, makanan, dan minuman. Kemudian ada kebutuhan dari rasa aman, yaitu kebutuhan yang berhubungan sebagai jaminan. Perlindungan, kemudian ada keteraturan situasi yang bisa diperkirakan, seperti bebas dari rasa takut, rasa cemas, stabilitas, dan keamanan. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan dicintai dan disayangi, atau hubungan hangat dan akrab, cintai dan ingin dicintai, serta kesetiakawanan untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Kemudian yang keempat itu kebutuhan tentang harga diri, yaitu kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan prestasi. Dan yang terakhir itu kebutuhan akulturasi diri, yang disebut juga kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan lain itu terpenuhi. Ya, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada juga teori psikologi sastra itu menurut David Craig. Nah, David Craig ini menekankan pada kondisi emosi pada tiap tokoh dalam karya sastranya. Sehingga emosi ini disebut juga reaksi perasaan terhadap seseorang atau kejadian. Kemudian ini ada klasifikasi emosi menurut si David Craig ini ya. Yang pertama itu ada emosi dasar yang mencakup perasaan senang, marah, takut, dan sedih. Kemudian yang kedua itu ada emosi yang berhubungan dengan stimulasi sensor. Nah, stimulasi sensor ini itu disebut juga rangsangan sensorik yang meliputi perasaan seperti kita sedang sakit, jijik, dan nikmat. Kemudian yang ketiga itu ada emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri. Nah, dari penilaian diri sendiri ini meliputi perasaan berhasil dan gagal, malu, bangga, bersalah, penyesalan, dan berkaitan dengan standar penting sebuah perilaku. Oke, untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Pada Nadia dipersilahkan. Selanjutnya, beberapa metode psikologi sastra yang sering digunakan dalam konteks sastra Arab meliputi yang pertama itu analisis sastra. Metode ini melibatkan pemeriksaan mendalam tentang karakter-karakter dalam karya sastra, termasuk motivasi, konflik batin, perkembangan karakter, dan interaksi antar karakter. Yang kedua itu ada analisis tema psikologis. Itu metode yang fokus pada identifikasi dan analisis tema-tema psikologis yang muncul dalam karya sastra, seperti kecemasan, kehilangan identitas diri, dan hubungan interpersonal. Yang ketiga itu ada analisis narasi dan gaya penulisan. Metode ini memperhatikan bagaimana narasi dan gaya penulisan pengaruh psikologis dalam karya sastra. Ini meliputi pengamatan terhadap penggunaan bahasa, imaji, metafora, dan struktur naratif untuk menggambarkan keadaan psikologis karakter-karakter dan menyampaikan pesan-pesan psikologis kepada pembaca. Yang keempat itu analisis konteks sosial dan budaya. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pembentukan karakter dan tema dalam karya sastra Arab. Ini melibatkan pemahaman tentang norma-norma budaya, nilai masyarakat, dan perubahan sosial yang tercermin dalam karya sastra. Yang kelima itu studi kasus psikologis.
Metode ini melibatkan analisis mendalam tentang kasus-kasus psikologis dalam karya sastra yang dapat mencakup karakteristik psikologis individu, peristiwa trauma, atau dinamika hubungan antara karakter. Ini membantu dalam menggali aspek-aspek psikologis yang kompleks dalam karya sastra Arab. Selanjutnya, kategori kegiatan psikis dan konflik psikologis dalam sastra. Satu yang pertama itu persepsi dan sensasi. Penggambaran proses mental dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus sensorik. Contohnya deskripsi suasana hati, emosi, dan pengalaman inderawi tokoh. Yang kedua itu kognisi, proses mental terkait dengan pengetahuan, pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Contohnya konflik internal tokoh dalam pengambilan keputusan dilema moral dan proses berpikir. Yang ketiga, motivasi dan emosi. Dorongan internal yang menggambarkan perilaku dan pengalaman afektif tokoh. Contohnya penggambaran keinginan, kebutuhan, rasa takut, marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Yang keempat, kepribadian dan perkembangan. Yang mencakup aspek-aspek stabil dan dinamis yang membentuk identitas individu. Contohnya konflik antar sisi gelap dan terang dalam diri tokoh, perubahan emosional dan proses pencarian jati diri. Yang kelima, gangguan psikologis. Itu penyimpangan atau disfungsi dalam proses psikologis yang menimbulkan distres dan disfungsi. Contohnya depresi, kecemasan, fobia, skizofrenia, dan lain-lain yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, psikologi sastra sebagai pendekatan terhadap studi sastra Arab. Yang pertama itu analisis tokoh yang mengkaji proses mental, emosi, motivasi, dan perkembangan psikologis para tokoh dalam karya sastra Arab. Dan memahami konflik internal, dilema, dan dinamika kepribadian yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan tokoh. Yang kedua itu representasi budaya dan identitas, yaitu menganalisa bagaimana aspek-aspek psikologis seperti persepsi, kognisi, dan konstruksi identitas terrefleksikan dalam karya sastra Arab, dan melihat bagaimana karya sastra Arab mencerminkan kondisi psikologis, nilai-nilai budaya, dan isu identitas dalam masyarakat. Yang ketiga itu proses kreatif pengarang. Itu menelusuri dinamika psikologis yang mempengaruhi inspirasi, kreativitas, dan pemilihan tema oleh pengarang Arab, dan mengkaji bagaimana latar belakang psikologis pengarang berdampak pada gaya, teknik tulisan, dan pemilihan motif dalam karya sastra. Yang keempat, resepsi pembaca. Menganalisis bagaimana pembaca Arab memaknai, bereaksi, dan berinteraksi secara psikologis dengan karya sastra. Mempelajari proses psikologis yang terlibat dalam interpretasi, apresiasi, dan kritik sastra Arab oleh pembaca. Yang kelima itu isu psikologis dalam konteks sosial budaya. Itu mengkaji bagaimana karya sastra Arab merefleksikan dan merespon isu-isu psikologis dalam konteks masyarakat Arab, seperti trauma, konflik, identitas, dan perubahan sosial, dan memahami bagaimana faktor-faktor sosial budaya mempengaruhi representasi psikologis dalam sastra Arab. Selanjutnya itu analisis cerpen, indama yaghibul qamar, ketika bulan tenggelam. Sinopsis singkat.
cerita Indah Maya Gibul Komer itu atau ketika bulan tenggelam mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Amir di sebuah desa kecil di tepi pegunungan. Amir yang penuh semangat dan bercita-cita tinggi hidup bersama ayahnya, Mahmud, seorang petani yang gigih namun semakin lemah karena kesehatannya yang menurun. Amir merasa terikat pada tanggung jawabnya sebagai anak tunggal, tetapi juga memiliki impian besar untuk masa depannya. Selanjutnya karakter. Satu, pria muda atau Amir itu, dia adalah protagonis cerita yang mengalami konflik internal yang mendalam. Teori psikologi sastra dapat membantu kita memahami konflik batin yang dialami, di mana dorongan untuk mencintai dan hidup untuk dirinya sendiri bertentangan dengan tanggung jawab keluarganya. Dua, ayah atau Mahmud. Meskipun tidak secara langsung menceritakan pikiran dan perasaannya, teori psikologi sastra dapat membantu kita merenungkan dampak penyakit ayahnya pada pria muda dan bagaimana hal itu mempengaruhi konflik batinnya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Abdurrahman, dipersilahkan. Lanjutin analisis teori psikologi sastra. Menurut plotnya, konflik batin pria muda Amir menjadi fokus utama cerita ini. Melalui teori psikologi sastra, kita dapat menganalisis bagaimana konflik ini berkembang sepanjang cerita dan bagaimana pria muda Amir akhirnya membuat keputusan. Selanjutnya, analisis teori psikologi sastra yang selanjutnya berdasarkan tema. Salah satu tema utama cerita ini adalah konflik antara keinginan individu dan tanggung jawab sosial atau keluarga dengan memahami psikologi karakter. Kita dapat menafsirkan bagaimana tema ini tercermin dalam kehidupan pria muda dan konflik batin yang dia hadapi. Selanjutnya, analisis teori psikologi sastra berdasarkan pengembangan karakter. Melalui teori psikologi sastra, kita dapat melihat bagaimana pengalaman dan konflik yang dihadapi pria muda dalam cerita ini, atau si Amir. Membentuk karakternya, mengembangkan karakter ini, memberikan kedalaman emosional pada cerita dan membuat pembaca terhubung dengan perjuangan yang dihadapi pria muda ini, Amir. Selanjutnya, analisisnya berdasarkan konflik internal Amir. Psikologi sastra menyoroti konflik internal karakter sebagai elemen penting dalam karya sastra. Amir mengalami konflik internal antara keinginan untuk meraih impian pribadinya dan tanggung jawabnya sebagai anak tunggal satu-satunya terhadap ayahnya yang sedang sakit. Tercermin dalam perasaan prihatin Amir terhadap ayahnya dan tekadnya untuk meraih impiannya sendiri. Analisis selanjutnya menurut simbolisme bulan yang diterangkan oleh si Amir dalam teori psikologi sastra. Simbolisme sering digunakan untuk memperkuat tema atau pesan tertentu dalam sebuah cerita. Bulan dalam cerita ini dapat dianggap sebagai simbol dari masa depan yang tidak pasti dan ambisi yang terpendam. Ketika bulan tenggelam, itu mencerminkan ketidakpastian dan kekhawatiran Amir tentang masa depannya. Namun, ketika dia menyadari bahwa bulan masih meninggalkan jejak cahayanya, itu menggambarkan harapan dan inspirasi yang masih hidup dalam diri.
Selanjutnya analisis pengembangan karakter Amir. Teori psikologi sastra menekankan pada pengembangan karakter tokoh yang kompleks dan realistis. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana pengalaman dan konflik yang dihadapi Amir membentuk perkembangan karakternya dari seorang pemuda yang bingung menjadi seorang pemuda yang penuh tekad dan percaya diri dalam mengejar impian dan tanggung jawabnya. Analisis unsur psikologi sastra menurut resolusi emosional si tokohnya ini, tokoh Amir. Psikologi sastra juga menyoroti resolusi emosional karakter berdasarkan bagian penting dari narasi resolusi emosional. Tokoh Amir terjadi ketika dia menerima tantangan dan tanggung jawabnya sambil tetap mempertahankan impian dan ambisinya. Ini menggambarkan pertumbuhan karakter yang kuat dan kematangan emosional dalam menghadapi situasi yang kompleks. Ya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Akhi Adam. Iya, kesimpulannya dah. Dalam cerpen yang kesimpulan yang tadi, Anda Mayagibul Qamar, yakni Amir menemukan cahaya harapan dan tekad untuk meraih impian-impiannya walaupun di hadapannya ada tantangan dan tanggung jawab keluarga. Cahaya dalam dirinya membantu menumbuhkan impian kecilnya serta membantu ayahnya dan membuat ladang mereka subur. Itu menjadi kesimpulan dari cerpen tersebut. Ya, syukron. Terima kasih. Oke, udah ya. Sudah, Oke, silakan ditutup. Itu siapa nih? Adam, share. Oke, ini 3 langsung materinya ya. Kemarin tentang apa? Semiotika ya, semiotika. Terus ini tentang sosiologi sastra dan psikologi sastra. Nah, oke lah, saya jelasin nih tentang semiotika. Nah, ini salah satu pendekatan dalam teori sastra. Apapun penelitian atau kritik sastra itu adalah teori semiotika. Ini contohnya. Mana makalah yang punya kalian tadi kemarin kan? Dan, nah, jadi semiotika itu kalau dalam teori sastra itu melihat sastra sebagai sistem tanda gitulah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya nazariyah simaiyah. Asimai itu semiotika. Jadi ngelihat tanda nih. Contohnya gini. eh apa karya sastra itu pasti penuh kata-kata yang butuh penafsiran gitu ya. Jadi kalau belajar semiotika itu berarti ilmu eh, makna karya sastra itu tidak hanya makna dasar, tapi ada makna-makna lain gitu. Ya, itu ya. Jadi dalam karya sastra sering banget kita ketemu eh, kata-kata yang kalau dipahami ini itu
hanya makna dasarnya saja, tetapi dilihat lebih dalam maknanya. Satu contoh misalkan merah itu kita memaknainya sebagai warna merah. Tetapi dalam puisi bisa saja merah itu bermakna konotasinya yang lain. Merah itu bisa berani, bisa yang lain dan segala macamnya. Itu semiotika itu seperti itu, menafsirkan tanda dalam karya sastra. Itu tanda tuh. Terus misalkan lagi contoh, nanti saya kasih contoh sebuah puisi Arab tentang ini. Misalkan lagi contoh lain apa ya? Oh, nah, di sini contohnya kalian pakai puisinya si siapa nih? Abdul Qasim Asy'abi. Nanti teori-teorinya juga banyak ya. Kalian kayaknya kalau di sini pakai teorinya, kalau model seperti ini biasanya saya lihat tadi teorinya pakai teorinya ini Riveter, kan Riveter, heuristik dan hermeneutik. Jadi nanti ketika mau menganalisis puisi misalkan, nah di pembacaan secara heuristik itu membaca secara struktur bahasa dulu. Ini contoh nih gini nih. Contohnya mana puisinya tadi? Nih, syair ayyuhal hub, wahai cinta artinya. Nah, misalkan kita mau coba menganalisis sastra ini. Ayyuhal hub antasirru bala'i wa humumi wa rawati wa ina'i misalnya gitu ya. Nah, jadi pembacaan heuristiknya itu diterjemah. Kalau kita biasanya modelnya itu model refactor ini biasa dibaca dulu dari struktur kebahasaannya. Dicoba nih. Wah, ini kan terjemahannya. Kemudian nanti baru dilihat struktur kebahasaan makna dasarnya tuh. Oh, biasanya sih kalau kita modelnya sama halnya seperti menerjemahkan dulu lah, memaknai secara umum dulu pembacaan terhadap puisi ini gitu ya. Nah, baru nanti di pembacaan secara hermeneutiknya ditafsirkan. Jadi maksud di sini nih misalkan eh, ada nggak dijelaskan di sini? Seperti kata bala, humum, rau'ah, ina, nuhul dan lain-lain itu sebenarnya satu jenis makna. Nah, nanti setelah itu baru kalian tafsirkan itu. Tapi nanti saya akan kasih contoh yang lebih 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 gampang lah. Nah, ini contohnya seperti ini. Puisinya misalkan puisi eh, karya Mahmud Darwis misalkan ya. Ini saya satu contoh yang saya kasih contoh karya Mahmud Darwis. Nah, ini judulnya Asijen. Asijen itu eh, bui atau penjara gitu ya. Nah, kita lihat makna dasarnya dulu. Ini pembacaan secara heuristik itu seperti itu. Memaknai puisinya secara umum dulu. Baru kemudian eh, misalkan ini contoh eh, satu bait ya. Taghayyara unwanu baiti. Alamat rumahku berubah. Wa mau'idu akli. Tempat makan juga berubah dan lain-lain. Nah, itu pembacaan dulu. Kita terjemahkan dulu syairnya. Kemudian baru kita tafsirkan. Tafsirkan itu maksudnya memahami lebih dalam lagi puisinya itu. Misalkan contoh satu baitnya. Nah, perubahan pertama diungkap dalam bait Taghayyara unwanu baiti. Berarti kalau secara bahasa bait tentu kan artinya rumah gitu ya. Tetapi dari kata baitun ini bisa berkonotasi yang lebih luas lagi. Baitun itu bisa dimaknai sebagai negara atau tanah air dan lain-lainnya. Nah, maka kalau melihat konteks puisi ini merupakan kumpulan puisinya Mahmud Darwis tentang eh, apa ya, tentang Palestina lah gitu. Jadi puisi ini termasuk dalam kumpulan puisi ini judulnya Asyik min Filastin, sang pencinta dari Palestina. Nah, maka ketika mau melihat apa pembacaan kita terhadap puisi melalui pendekatan semiotika, maka itu tidak tidak hanya dimaknai secara makna harfiahnya saja. Jadi baitun itu rumah, misalkan tadi bisa bermakna yang lebih luas lagi, negara dan lain-lainnya. Nah, terus misalkan lagi contoh, misalkan di sini ada kata al-qamar.
Komar itu artinya bulan. Nah, berarti kalau dalam baitnya ini, misalkan nih, wahatta komar, sampai komar bulan pun berubah gitu lah. Kalau menurut Darwis. Nah, komar secara harfiahnya itu kan artinya bulan. Tetapi pemaknaan kita terhadap puisinya Darwis ini bisa lebih luas lagi. Jadi komar itu bisa dimaknai sebagai sebuah harapan. Makanya kalau orang nunggu bulan itu sama mengharapkan kedatangannya kan gitu ya. Nah, jadi memaknai apa puisi atau karya sastra itu pada level makna yang lain gitu lah. Semiotika itu seperti itu. Jadi ini tanda-tanda semua. Nah, kita sebagai kritikus sastra atau penilai, nah itu memaknainya seperti apa? Memaknai karya sastra ini gitu ya. Nah, teori semiotika itu seperti itu. Jadi melihat sastra itu dipenuhi dengan tanda-tanda gitu ya. Sama sepertinya kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam itu bukan kupu-kupu yang terbang malam, tapi kan ada konotasi makna negatif yang lain yang bisa dimaknai. Ketika dalam karya sastra ada itu muncul dalam sebuah karya, maka itu bukan secara harfiahnya dimaknai, tetapi secara makna tingkatan maknanya yang kita kita lihat gitu ya. Nah, itu semiotika tuh membahasnya seperti itu. Nah, itu ya secara sederhananya seperti itulah semiotika itu. Nah, terus sosiologi sastra. Sosiologi sastra ini sudah masuk wilayah kajian ekstrinsik sebenarnya. Wilayahnya sudah wilayah luar. Jadi ibaratnya itu ada unsur luar masuk dalam sastra. Pengarang itu unsur luar karena bukan masuk dalam karya sastra. Pembaca itu unsur luar karena bukan masuk dalam karya sastra. Terus kondisi sosial masyarakat yang melatar belakangi munculnya sebuah karya itu unsur luar masuk dalam sastra. Nah, jadi kalau disederhanakan sosiologi sastra ini adalah perkawinan antara sosiologi dan sastra gitu ya. Sastra itu bicara tentang karyanya, sosiologi itu yang menginspirasi, mengilhami isi dari dalam karyanya itu. Seperti itulah. Makanya seringkali cerita-cerita tentang sastra itu hampir mirip dengan realitas sosial gitu ya masyarakat. Contoh misalkan apa nih kalau kalian di sini pakai pakai novel uh, Ar-Rajul Allazi Aman. Ar-Rajul Allazi Aman ini maksudnya laki-laki yang beriman gitulah. Jadi karya Najib Al-Kelani ini cerita tentang Irian Carlo namanya, seorang Italia, musisi lah kalau saya bilang itu dia ini seorang musisi, kemudian tinggal di Italia, akhirnya sempat mengadakan konser musik kalau nggak salah ya di daerah mana di Dubai atau apa. Nah kemudian dia merasa di kehidupannya di negaranya itu Barat itu sudah sama seperti halnya inilah kosong, hampa dan segala macamnya. Akhirnya dia menemukan ketenangan hidup di negara Timur Tengah salah satunya ya. Akhirnya mungkin kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Nah, itu seperti itulah ceritanya, gambarnya seperti itu. Nah ini itu kan mencoba ini sebenarnya novel dakwah lah kalau bisa dibilang gitu ya, novel dakwah Najib Al-Kilani yang menceritakan. Ini kan kalau dilihat kan berarti ada konteksnya nih, konteks cerita. Jadi si Najib Al-Kailani ini tentu dia punya pengalaman gitu ya, pengalaman atau kondisi masyarakat yang dia lihat gitu-gitu. Nah, itu kemudian menginspirasi dia untuk menuangkannya dalam karya sastra. Nah, maka kalau ketika mau meneliti karya sastra lewat pendekatan sosiologi tadi, bisa lewat pengarangnya, bisa lewat pembaca, bisa lewat karyanya, gitu ya. Kalau pengarang berarti yang dilihat bagaimana pengarang itu menciptakan sebuah karya. Kalau pembaca melihat apa kemudian yang menjadi dampak
karya sastra itu sama terhadap pembaca. Jadi ini lebih eksperimental sifatnya. Nah, misalkan novel apa gitu, sejauh mana novel apa ya kalau di Indonesia itu, Dilan tuh novel nggak? Novel ya kalau nggak salah ya. Itu berpengaruh terhadap pembaca. Nah itu dilihat dari kondisi sosial masyarakat ketika baca novel itu, ada nggak efeknya? Nah, itu bisa dilihat dari sini kalau mau menganalisnya. Nah, terakhir lewat karya. Lewat karya itu berarti melihat penceritaan dalam karyanya itu. Bisa yang dilihat adalah tokoh dalam cerita itu, tokoh utama sejauh mana tokoh itu berinteraksi sebagai seorang individu masyarakat. Jadi bukan sebagai individunya sendiri ya, tapi kaitannya dengan masyarakat. Bagaimana interaksi si tokoh tadi dengan kehidupan sosial dalam cerita novel, nah, itu yang dilihat. Tetapi kalau misalkan si tokoh itu bicara tentang individu pribadinya, itu masuk wilayah psikologi nanti. Kalau sosiologi melihat individu atau tokoh dalam cerita kaitannya dengan masyarakat. Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya dalam cerita itu. Nah, itu yang dilihat ya kalau di sosiologi sastra. Nah, ini banyak nih. Kalau ini sebenarnya peran Irian sebagai individu, kalau ini saya lebih lihatnya itu sebagai psikologi ini. Masuknya ke sini lebih ke psikologi. Tapi kalau sudah di sini, uh, Irian sebagai anggota keluarga, terus Irian sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini baru dilihat perannya dia sebagai fokus kajian sosiologi sastra itu sebenarnya di dua ini, keluarga dan anggota masyarakat. Tapi kalau sebagai individu itu masuk wilayahnya psikologi nanti ya. Nah, jadi gitu ya. Psikologi itu melihat eh, sastra itu sejauh mana sastra itu mencerminkan realitas sosial masyarakat. Nah, seperti itulah gambaran secara umumnya. Jadi kalau dalam pandangan sosiologi sastra itu nggak turun dari langit, tapi tentu ada yang melatar belakanginya. Seorang pengarang buat karya sastra, novel, puisi, tentu ada hal-hal yang menginspirasi dia. Konteks masyarakat kah, ideologi yang dia bawa kah, atau yang lain-lainnya. Nah, itu kemudian dia tuangkan ke dalam karya sastra. Jadi, ketika mau menganalisisnya, maka dilihat konteks sosial, lahirnya puisi, kemudian munculnya puisi kritik misalkan terhadap pemerintah, itu tentu ada yang melatar belakanginya. Nah, jadi fokusnya sosiologi sastra itu di situ. Oke, terus eh, itu secara umumnya saja ya, kalau paham lah. Nanti tinggal model analisisnya aja yang macam-macam nanti. Kalau untuk apa teori-teorinya ya, teori-teori dalam eh, sastra ada macam-macam. Nah, terakhir psikologi. Nah, tadi kalau kalau sosiologi itu melihat eh, pengarang atau tokoh dalam cerita sebagai individu sosial, kalau psikologi sastra melihat sastra sebagai gejala kejiwaan, baik itu pengarang maupun tokoh atau pembaca juga bisa dilihat gitu ya. Nah, ada banyak teori, nanti kalian itu nanti dibaca sendiri lah. Ini teori salah satu yang paling mungkin sering kita dengar, teorinya Sigmund Freud tentang kepribadian, ID, ego, dan superego. ID ini misalkan yang paling dasar, misalkan eh, rasa lapar, ngantuk, dan segala macamnya itu ID itu. Kemudian ada yang mengarahkan, oh pengen ini setelah lapar pengen makan. Nah itu ego tuh sudah bermain. Kemudian ada super ego lagi. Kalau super ego ini sudah mulai mainnya moral, sudah etik dan tidak etik. Misalkan, oh kita mau ngambil ini, ternyata bukan punya saya. Oh ini enggak, ini baik. Oh ini tidak baik. Di situ tuh super ego yang bermain. Nah itu dalam kepribadian manusia itu seperti itu kalau menurut teorinya Sigmund Freud ya. Nah kalau ini tadi kalau sosiologi sastra perkawinan antara sosiologi dan sastra, kalau psikologi sastra itu perkawinan antara psikologi dan sastra.
Jadi sastra dipengaruhi oleh gejala-gejala kejiwaan, baik itu pengarang sebagai orang yang mengkreat karya, atau tokoh dalam cerita, bagaimana tokoh itu eh, memainkan perannya sebagai individu dalam cerita, atau bisa juga pembaca. Nah, itu tadi ya. Ini ada lagi teorinya Abraham Maslow, hierarki kebutuhan, terus David Craig dan lain-lain ya. Ada banyak teori-teori yang bisa dipakai ketika nanti mau menganalisis karya sastra. Nah, ini bisa karakter tokoh di sini, bisa tema psikologisnya atau narasi dan gaya penulisan juga bisa, konteks sosial budaya, studi kasus psikologis. Misalkan kalau karakter tadi tokoh ya, konflik batin tokoh utama dalam novel A misalnya. Nah, itu bisa di situ. Kemudian melihat tema psikologis juga, gejala kejiwaan atau skizofrenia, apalah misalkan tema-temanya dalam tokoh-tokoh dalam novel misalkan gitu. Terus analisis narasi dan gaya penulisan. Bisa juga dilihat dari model gaya penulisan si pengarang. Mengapa pengarang menggunakan kata-kata tertentu? Misalkan, eh, lebih emosional bahasanya, lebih apa? Kita bisa dilihat dengan penggunaan kata-kata si pengarang tuh ketika buat puisi atau novel, menggunakan kata-kata kasar, kata-kata halus dan segala macamnya. Itu bisa dilihat dari gejala psikologi si pengarangnya gitu. Oh, mungkin ternyata buat puisi ini ternyata pengarang itu lagi marah misalnya gitu. Nah, itu bisa dilihat dari aspek situ. Kemudian konteks sosial budaya yang mempengaruhi gejala kejiwaan dalam cerita atau studi kasus tertentu tentang psikologi, itu boleh juga. Nah, ini ada beberapa ya konflik-konfliknya, persepsi dan sensasi. Ini bisa nih dijadikan ini ya, apa, tema nih untuk judul skripsi sebenarnya bisa. Ini ada beberapa nih. Kalian tinggal cari saja beberapa tema-tema ini, kemudian dilihat dari kasus novelnya. Ini contoh suasana hati, emosi, dan segala macam. Kemudian ada konflik internal tokoh, kemudian ada penggambaran keinginan dan segala macam. Nah, terus perubahan emosional tokoh, misalkan dalam cerita, misalkan tokohnya itu protagonis, kemudian berubah jadi tokoh antagonis. Itu kan perubahan-perubahan psikologi semua ya, psikis ininya semua. Nah, terus ada lagi depresi, kecemasan, dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan subtema atau judul-judul kalau mau meneliti tentang psikologi sastra. Nah, ini tadi analisis tokoh, kemudian representasi budaya, kreativitas pengarang, nah, itu bisa dijadikan. Tapi kebanyakan kalau di kita mahasiswa meneliti di sini tokoh. Karena untuk meneliti ke aspek pengarang itu kadang sulit karena kita nggak bisa menelusuri lebih dalam tentang pengarangnya ya. Nah, cuman yang memang sering umum eh, di kita itu meneliti aspek tokoh, eh, misalkan emosi tokoh utama dalam cerita novel atau konflik batin dan segala macamnya. Nah, ini kalau pembaca tadi sama, hampir sama kayak sosiologi sastra. Jadi dilihat apa efek psikologis setelah orang baca karya sastra. Misalkan baca novel apa, tapi punya efek psikologis sedih. Kalian baca novel pasti kalau sampai nangis-nangis itu punya efek psikologis tuh. Berarti, oh, bisa diteliti tuh nanti. Kalau mau menelitinya bisa. Jadi sejauh mana novel ini bikin orang nangis, bikin orang marah-marah, dan segala macam. Itu kan gejala psikologis semua tuh. Terus, nah ini Indama Yogi Bul Qamar, saya lupa pengarangnya namanya Hussein Saleh apa gitu kalau nggak salah. Ketika bulan tenggelam. Ini cerpen kalau tidak salah ya, bukan novel ya. Jadi melihat, nah kalau ini kan melihat apa karakter tokohnya si Amir ini dilihat dari aspek psikologinya, dari konflik batinnya yang dilihatnya, konflik batin yang dialami oleh si eh, pengarang, si tokoh dalam cerita. Nah, ini konflik batin jadi fokus utama.
Kemudian saya belum baca sih kalau cerpen ini karena memang downloadannya saya coba cari tadi juga nggak ketemu, nggak bisa di download maksudnya. Ini pengembangan karakter, terus konflik internal Amir. Nah intinya pokoknya eh, psikologi sastra itu seperti itulah. Jadi ngelihat aspek kejiwaan dalam karya sastra. Mau itu pengarang, bisa dipilih nanti pengarang kah, tokoh utama kah, atau pembacanya gitu ya. Nah ini kan simbolisme Komar tadi kan, nah benar kan kalau dalam kajian semiotika, Komar itu bulan itu bisa dianggap dari masa depan ya, harapan gitu ya. Nah ini novel ini selain aspek psikologis juga bisa dilihat dari tadi semiotika juga. Atau mau menggabungkan antara semiotika dan psikologi juga bisa. Nanti dilihat dulu aspek semiotiknya, setiap penggunaan kata dalam ceritanya, kemudian baru dikaitkan dengan unsur psikologi sastranya. Jadi seperti itulah ya, gambaran secara umumnya. Ya, paham ya? Paham kan? Semiotika bicara tentang tanda, setiap karya sastra itu pasti ada sistem tandanya. Merah itu bukan berarti merah, bisa marah, bisa berani, bisa lain-lain. Tinggal kita yang menafsirkannya sesuai dengan konteks sosial puisinya. Konteks puisinya apa? Bicara tentang apa? Sosiologi sastra bicara tentang apa? Sastra kaitannya dengan masyarakat, mau itu pengarang sebagai seorang yang mengkreasikan karya sastra, mau tokohnya atau pembacanya. Berarti melihat individu sebagai bagian dari masyarakat. Nah, itu kalau sosiologi. Kalau psikologi berarti individu sebagai apa sastra sebagai gejala kejiwaan individu. Mau itu pengarang, mau itu tokoh ataupun pembacanya. Jadi tiga ya. Tiga itu perbedaan-perbedaan di antara pendekatan ketika mau menganalisis sebuah karya sastra. Ada ya mudah-mudahan kalau ada yang minat ke penelitian sastra bisa menerapkan dari beberapa pendekatan ini, mau psikologi, mau sosiologika, mau semiotika dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. eh Berarti kita tinggal dua ya, tinggal satu ya, tinggal satu apa tinggal dua? Satu, Dad. Tinggal satu presentasi ya, Iya. tinggal satu. Nah, saya minta buat makalahnya ini ya dikumpul di akhir bulan misalkan ya untuk dapat nilai tugas UAS, UAS UTS, untuk dapat nilai tugas UTS berkelompok, tetap semuanya berkelompok. Terus nanti untuk UAS, nanti pertemuan selanjutnya lah. Saya coba list beberapa judul novel, nanti silakan buat analisis novel berkelompok juga. Ya, tetap berkelompok, nanti dikumpulkan di akhir mau UAS. Besok mau habis UAS, nah hari ini ngumpul nggak apa-apa lah. Atau hari ini terakhir UAS, nah hari ini dikumpulkan. Nggak apa-apa. Yang penting belum sampai nilai, terakhir ngisi nilai. Pokoknya gitulah. Nah, silakan saja nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint saja. Kayak tadi, nganalisis seperti itu tadi ya. Misalkan contoh judul satu dianalisis mau dari aspek psikologinya kah, dari apa. Secara sederhana. Novelnya jangan yang Arab, kalau emang susah bacanya, cari novel terjemahan saja. Nanti saya kasih beberapa list judul untuk novel-novelnya. Dikerjakannya berkelompok, kalau sendiri mah pasti nggak kuat ngerjainnya. Itu kalau ngerjain sendiri bisa jadi satu skripsi nanti itu. Ya, pokoknya dikerjainnya berkelompok aja. Oke, seperti itu ya. eh Berarti minggu depan kita tetap masuk, habiskan materinya ya, nggak usah pakai libur-libur lagi. Pokoknya kita kita habiskan. Kita ini bayar kodok sebenarnya nih 3 hari nih, langsung tiga materi gitu ya. Jadi makanya diringkas-ringkas saja penjelasannya supaya ini. Oke lah kalau gitu cukup udah 4:30 hampir. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Oke. Ya, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz. Diperiksa lagi.